Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini Seto memperlihatkan keadaan di berbagai tempat berbeda yang berjalan dengan semakin menarik. Untuk situasi pertarungan di wilayah dunia matahari Elbaf, dampak adu serangan dahsyat antara Luffy dan Im Sama sebelumnya masih terasa sampai sekarang. Bahkan di sini, Luffy menggunakan suatu teknik yang terbilang sangat menarik, yaitu mode 3 haki tingkat tinggi yang digunakan secara bersamaan. Kurang lebih, ini adalah teknik yang mirip dengan teknik milik Shanks, yang mana Shanks juga memiliki mode untuk mengaktifkan 3 haki tingkat tinggi sekaligus. Selain itu, di sini juga Im Sama sudah semakin memahami bahwa peningkatan kekuatan Luffy yang sangat drastis ini pasti ada hubungannya dengan jiwa Nika dan jiwa Joy Boy di masa lalu. Lalu untuk keadaan di Pulau Hachinosu, Fujitora yang sudah datang ke sana sudah mulai beraksi. Ada momen juga di mana Ben Beckman memprovokasi Shiki dengan membandingkan kekuatan levitasi milik Shiki dengan kekuatan gravitasi milik Fujitora, yang mana itu membuat Shiki sangat marah. Dan untuk keadaan di suatu negeri yang membelot dari pemerintah dunia, Crocodile berhasil menyusun strategi untuk bisa membuat Shamrock mundur dari sana. Mari kita bahas semuanya secara detail mulai dari yang pertama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dampak adu serangan antara Luffy dan Im Sama beberapa waktu yang lalu. Meskipun adu serangan itu sudah berakhir dan kedua orang itu sama-sama terlempar ke dua tempat yang berbeda, tapi efek di area langit sana masih tetap ada sampai sekarang. Ini semakin menegaskan bahwa adu serangan antara Luffy dan Im Sama itu benar-benar memiliki dampak yang sangat kuat. Luffy menggunakan Bajrangan yang diperkuat dengan energi matahari, sedangkan Im Sama membentuk api hitam omennya menjadi sebuah tinju besarnya seukuran dengan Bajrangan. Tentu kedua teknik tingkat tinggi yang beradu itu tidak hanya akan sekedar memberikan dampak sesaat saja, tapi beberapa menit setelah adu serangan itu selesai pun dampaknya masih tetap terasa. Kini Luffy dan Im Sama yang tadi terhempas kedua area yang berbeda itu sudah kembali ke area pertarungan lagi di wilayah hutan Elbaf. Loki juga ada di sana sehingga pertarungan 2 lawan 1 itu pun berlangsung lagi di tempat tersebut. Setelah bertarung cukup lama melawan Im Sama memakai mode Gear 5, Luffy merasa bahwa energinya sekarang sudah banyak terkuras. Hal itu memang wajar mengingat sebelumnya si topi jerami itu telah memakai banyak jurus yang sangat hebat. Ada Bajrangan yang ditingkatkan dengan energi matahari, ada pelapisan energi matahari pada kedua tangan dan kakinya, ada penciptaan perisai berlapis energi matahari yang sangat istimewa, dan ada pula berbagai teknik-teknik hebat yang lain. Meskipun Luffy telah berkembang menjadi semakin kuat, tapi tetap saja akan sangat melelahkan menggunakan banyak jurus-jurus tingkat tinggi seperti tadi. Maka supaya dia bisa bertarung dengan terus optimal dan tidak merasa kelelahan di tengah-tengah pertarungan lagi, untuk sekarang Luffy ingin mengistirahatkan mode Gear 5-nya selama beberapa waktu. Dia akan fokus dalam penggunaan haki saja terlebih dahulu, supaya tidak hanya penguasaan mode Gear 5-nya saja yang meningkat, tapi kemampuan hakinya juga sama-sama bisa ditingkatkan. Luffy tahu bahwa Joy Boy pada masa lalu pun sangat hebat dalam memakai haki. Dia tidak terlalu berketergantungan pada mode putih Nika. Jadi Luffy di sini pun tidak mau selalu mengandalkan kekuatan buah iblisnya saja. Dia ingin juga menguji sudah sejauh mana kemampuan haki yang dia miliki sekarang. Im Sama yang melihat Luffy kembali ke dalam mode normal berkata bahwa ternyata batas penggunaan Nika milikmu hanya sampai sejauh ini. Luffy menanggapi dengan bilang dia sebenarnya belum mencapai batas penggunaan mode Nika, hanya sedikit kelelahan saja karena penggunaan berbagai jurus berskala besar seperti tadi. Jika dirinya mau, dia bisa saja menggunakan mode Gear 5 itu lebih lama lagi. Hanya saja dari penglihatan Luffy sebelumnya, dia belajar bahwa dirinya harus bijaksana dalam menggunakan mode Nika itu. Jangan bakal tergantungan sepanjang waktu dan harus diselingi juga dengan kemampuan dasar alami yang dia miliki. Itu yang Luffy pelajari dari sosok Joy Boy di masa lalu. Tentu Im Sama tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Luffy itu, karena Im Sama sendiri tidak tahu menahu soal dimensi Nika yang Luffy lihat sebelumnya. Namun berdasarkan perkataan Luffy barusan, Im Sama jadi paham mengapa sekarang ini Luffy tiba-tiba menjadi bertambah kuat dengan sangat signifikan. Itu pasti berkaitan dengan keterhubungan jiwanya dengan jiwa Nika dan juga Joy Boy di masa lalu. Luffy yang kini dalam mode normal pun mulai
saling serang melawan Im Sama dengan berfokus kepada haki. Di sana juga ada Loki yang terus membantu dengan sekuat tenaga. Luffy di sini benar-benar bertarung dengan tenang dan juga fokus. Tidak terlalu banyak tertawa seperti dalam mode Gear 5 sebelumnya. Dia memaksimalkan Kenbushaku Haki untuk melihat sekilas masa depan demi membaca serangan-serangan dari Im Sama. Pada saat yang sama, dengan Bushisaku Haki, Luffy juga meningkatkan kekuatan dan kecepatan pergerakan tubuhnya agar dia bisa bereaksi tepat waktu terhadap serangan-serangan dari Im Sama. Selain itu, Luffy juga mengoptimalkan penggunaan Hoshaku Haki sebagai pelapis serangan-serangannya. Dengan begitu, dia bisa bertarung dengan baik meski tanpa mode Gear 5. Bisa dibilang, ini adalah mode 3 Haki level tinggi seperti yang dimiliki oleh Shanks. Hanya saja tentu, level mode Haki tingkat tinggi milik Shanks masih berada di atas Luffy. Sebab untuk sekarang, dalam konteks kekuatan Haki, Luffy masih belum sehebat si rambut merah itu. Loki yang melihat itu pun sempat protes dengan bilang, mengapa Luffy sekarang tidak memakai mode putih Nika lagi seperti sebelumnya. Padahal menurut Loki, Luffy itu masih bisa menggunakan mode putih tersebut. Dari pertarungan tadi, Loki dan Luffy dalam mode Gear 5 bisa memberi perlawanan yang sangat bagus kepada Im Sama. Luffy pun langsung menjelaskan alasannya bahwa ini akan menjadi pertarungan yang panjang, sehingga dirinya harus bijak dalam menggunakan kekuatan Dewa Nika yang dia miliki itu. Luffy juga memberi saran kepada Loki untuk tidak terlalu sering menggunakan mode Full Zoan Nidog apalagi mode Hybrid Nidog, karena itu pun akan dengan cepat menguras tenaga Loki. Luffy yakin bahwa meski mereka berdua menggunakan mode normal, mereka pasti bisa memberi perlawanan yang bagus juga kepada Im Sama yang ada di sana. Di sisi lain, Im Sama sendiri pun belum memakai serangan-serangan berskala besar seperti tadi lagi. Tenaganya juga sudah banyak terkuras karena berbagai pertempuran yang telah dia lalui, di mana Im Sama sering menggunakan jurus-jurus yang berskala sangat besar. Energi Im Sama saat ini sangat terbatas karena dia sedang berada jauh dari Marijui, sehingga dia pun harus berhati-hati dalam memakai kekuatannya. Berhubung sekarang Luffy sudah tidak memasuki mode Gear 5 lagi seperti tadi, maka Im Sama pun mengambil kesempatan ini untuk bertarung dengan lebih santai agar energinya mendapatkan waktu untuk pemulihan. Jadi di sini kedua belah pihak sama-sama menurunkan kualitas masing-masing dengan tujuan yang hampir sama, yaitu mengoptimalkan energi untuk persiapan pertarungan yang akan sangat panjang. Namun perlu diingat bahwa menurunnya intensitas pertarungan mereka ini bisa dianggap sebagai awal untuk sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Sebab pertarungan mereka saat ini masih belum mencapai puncaknya. Bila pertarungan Luffy dan Loki melawan Im Sama di Elbaf ini sudah mencapai puncak, maka jalannya pertarungan pasti akan lebih epik dan lebih menghebohkan lagi. Masing-masing akan mendorong batasan kekuatan mereka satu sama lain. Di sela-sela pertarungan saat ini, Im Sama juga membicarakan tentang rencananya untuk membangun kekuatan absolut demi menyambut perang besar yang akan datang nanti. Elbaf memang adalah bagian penting dari kekuatan yang Im Sama inginkan itu. Tapi Elbaf ini bukanlah satu-satunya kekuatan yang diinginkan oleh Im Sama. Masih ada kekuatan-kekuatan lain yang Im Sama inginkan untuk menjadi bagian dari kubunya dalam perang besar nanti. Im Sama yakin apabila dia berhasil mendapatkan semua yang dia inginkan, maka kemenangan dapat dipastikan berada di tangan pihak pemerintah dunia. Im Sama juga menambahkan, setelah perang yang telah diramalkan itu selesai, Im Sama akan membangun dunia dengan konsep baru. Luffy yang mendengar itu pun berkata, dia sama sekali tidak tertarik untuk mendengarkan semua rencana Im Sama itu, karena Luffy sendiri memang tidak peduli soal politik atau apapun. Ketika Im Sama masih berbicara, Luffy lalu melancarkan pukulan yang berhasil mengenai wajah Im Sama lagi dengan telak. Pukulan Luffy dalam mode normal ini benar-benar sangat cepat, hampir setara dengan kecepatan pukulannya dalam mode Gear 5 tadi. Ini menegaskan bahwa Luffy memang sudah tidak terlalu berketergantungan pada mode Gear 5 lagi. Meski begitu, tentu akan lebih bagus jika Luffy tetap memasuki mode Gear 5 Nika. Karena jika mode normalnya saja sudah sekuat ini, maka mode Gear 5-nya pasti akan menjadi jauh lebih kuat lagi. Loki yang melihat Luffy berhasil meninjau wajah Im Sama dengan telak lagi pun berkata bahwa sejak tadi orang itu memang suka berbicara di tengah-tengah pertarungan. Kadang dia membahas soal masa lalu dan kadang dia membahas tentang rencana masa depan, seolah-olah dia pasti akan memenangkan pertarungan yang sedang terjadi di masa sekarang ini. Loki penasaran bila dia sudah berada di ambang kekalahan nanti, apakah dia masih akan banyak bicara lagi atau tidak. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Hachinasu akan kembali mendapat sorotan. Di salah satu area, Fujitora yang baru saja datang sudah selesai berbicara dengan Sengoku. Fujitora pun kini telah memahami situasi dan perkembangan konflik di Pulau Hachinasu ini, sehingga dia siap untuk bertempur dan memburu si Kaisar Bayangan. Namun sebelum dia maju, dia terlebih dahulu memberikan tugas khusus kepada para pasukan yang sedang dia bawa itu. Pasukan tersebut tidak perlu membantunya untuk bertempur. Mereka harus mengevakuasi rekan-rekan marinir lain
dirinya sekarang dalam keadaan terluka dan juga sedang kelelahan. Sebelum Fujitora dan kawan-kawan datang ke sana, pertempuran ini memang sudah berjalan cukup lama. Tidak sedikit marinir yang terluka dan membutuhkan pertolongan di sana. Maka, tugas dari para pasukan Fujitora adalah membantu mengevakuasi mereka semua di sana. Soal bertempur untuk memburu si Kaisar Bayangan, serahkan saja pada Fujitora seorang diri. Sengoku pun tersenyum ketika mendengar perintah Fujitora kepada para pasukannya itu. Di antara semua admiral, Fujitora memang adalah orang yang paling baik. Setelah itu, Fujitora memakai Kenbushaku Haki untuk mendeteksi seluruh pulau Hachinosu. Dia pun langsung mengetahui lokasi dari si Kaisar Bayangan yang berada cukup jauh dari lokasi Fujitora sekarang ini. Fujitora pun langsung bergerak ke arah sana. Tapi dalam perjalanan itu, dia malah dihadang oleh para aliansi Kurohige. Meskipun aliansi Kurohige yang menyerang Fujitora di sana ada sangat banyak, tapi mereka sama sekali bukan tandingan dari sang admiral itu. Fujitora bertarung dengan sangat santai, menggunakan teknik tebasannya dipadukan dengan kekuatan gravitasi berskala kecil. Tak butuh waktu lama bagi Fujitora untuk mengalahkan mereka semua di sana. Fujitora pun menghancurkan sebongkah tanah tempat dia berpijak sekarang, lalu terbang menggunakan bongkahan tanah tersebut. Hal ini membuat pergerakannya lebih efisien dan lebih cepat untuk mencari di mana si Kaisar Bayangan berada. Di area lain, Kaisar Bayangan yang tahu bahwa dirinya adalah incaran dari Admiral Fujitora itu mulai membentuk formasi bersama para pasukannya di sana. Hal ini tentu sangat merepotkan karena sambil mempersiapkan diri untuk kedatangan Fujitora, mereka pun masih harus bertempur melawan beberapa organisasi dunia bawah yang bersekutu dengan Kurohige. Sementara itu di area tengah kota, Ben Beckman dan Shiki juga membahas soal kedatangan dari Fujitora itu. Mereka membahas soal kekuatan yang dimiliki oleh sang admiral tersebut. Kekuatan buah iblis milik Shiki dan Fujitora memang memiliki kemiripan dalam cara kerjanya. Kedua kekuatan itu sama-sama bisa menerbangkan dan mengendalikan objek lain dalam skala yang sangat besar. Ben Beckman pun bilang, meski kekuatan mereka berdua mirip karena kekuatan Shiki adalah levitasi dan kekuatan Fujitora adalah gravitasi, tapi kekuatan buah iblis milik Fujitora terbilang masih lebih hebat. Dari informasi yang Ben Beckman ketahui, Fujitora bisa mendatangkan meteor dengan tebasan pedang yang berlapis dengan kekuatan gravitasi. Itu tentu adalah teknik yang tidak bisa dilakukan oleh Shiki, karena Shiki hanya bisa menerbangkan benda-benda di sekitar dan juga mengendalikannya saja. Nah, sedangkan Fujitora, dia bisa mengontrol dan memanipulasi gravitasi dengan jangkauan yang benar-benar sangat luas, bahkan saking luasnya sampai menjangkau luar angkasa. Itulah sebabnya Fujitora bisa mendatangkan meteor dari langit. Tujuan Ben Beckman mengatakan ini tentu adalah untuk memprovokasi Shiki. Sebab jika lawan di hadapannya itu menjadi emosional, maka Ben Beckman yang selalu tenang bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk kembali memojokkan lawan. Tak disangka ternyata Shiki termakan oleh provokasi dari Ben Beckman barusan. Dia cukup kesal ketika mendengar bahwa Ben Beckman menganggap bahwa kekuatannya tidak sehebat pendatang baru seperti si Admiral Fujitora. Di mata Shiki, Fujitora memang merupakan seorang pendatang baru. Dia diangkat menjadi seorang admiral dalam kurun waktu 2 tahun ke belakang ini. Sebelum itu, Fujitora memang sudah kuat tapi tidak terlalu terkenal. Dia hanya menjadi kepala pasukan di suatu kerajaan saja yang tidak terlalu populer. Hal tersebut tentu jauh berbeda dengan reputasi Shiki. Shiki sudah terkenal sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan dari sebelum dia bergabung ke dalam kelompok bajak laut Rock. Sekarang ini, Shiki sudah dianggap sebagai salah satu bajak laut yang legendaris. Maka tak heran egonya menjadi cukup tersenggol ketika Ben Beckman berkata bahwa Fujitora lebih kuat daripada Shiki. Rupanya salah satu kelemahan terbesar Shiki adalah dia mudah tersinggung dan juga mudah terprovokasi, sehingga itu membuat emosinya menjadi sangat tidak stabil. Strategi Ben Beckman untuk memprovokasinya benar-benar sangat tepat sasaran. Shiki yang kesal itu juga menegaskan bahwa jika berbicara soal spesifikasi dari kekuatan buah iblis, kekuatan Fujitora memang memiliki fungsi yang lebih bervariasi daripada buah iblis milik Shiki. Tapi jika berbicara soal penguasaan kekuatan dan kemampuan secara keseluruhan, Shiki percaya diri bahwa dia lebih kuat daripada si admiral itu. Shiki juga menjadi tertarik untuk bertarung melawan Fujitora demi membuktikan bahwa dirinya lebih hebat dari si admiral itu. Jadi setelah mengalahkan Ben Beckman di sini, Shiki akan langsung terbang ke area lain dan melawan Fujitora. Ben Beckman pun menambahkan provokasinya lagi. Dia berkata, tak usah repot-repot mencari Fujitora, karena sebentar lagi Shiki akan kalah di tangan Ben Beckman. Shiki tambah emosi sehingga pertarungan pun terus berlanjut kembali.
kembali. Tak jauh dari sana, ada Sans dan Kurohige yang masih juga terus bertarung. Mereka berdua juga sempat berbincang singkat soal kedatangan Fujitora di pulau ini. Sans berkata bahwa rupanya pertempuran sekarang telah menjadi semakin ramai. Kurohige pun menanggapi itu dengan bilang dia tidak peduli soal hal tersebut. Dia akan mengalahkan semua musuh yang sudah berani memasuki pulau Hachinosu yang merupakan markasnya ini. Kurohige juga menambahkan setelah dia memenangkan pertempuran di pulau Hachinosu ini, maka langkahnya untuk menguasai dunia menjadi semakin dekat. Pertempuran di pulau Hachinosu ini memang bukanlah bagian dari rencana Kurohige, karena pertempuran ini terjadi secara mendadak. Tapi dia menilai bahwa pertempuran ini juga akan menjadi hal bagus bila berhasil dimenangkan oleh pihaknya, sebab akan ada banyak musuh yang bertumbangan di pulau ini, dan kemenangan Kurohige nanti pun akan bisa menarik lebih banyak lagi bajak laut lain untuk bersekutu dengan kelompoknya. Sans yang mendengar itu tidak membantah perkataan dari Kurohige. Bila Kurohige menang, maka hal tersebut memang akan sangat bagus untuk kelompoknya. Namun, Sans mengingatkan bahwa di sisi lain, apabila Kurohige kalah di sini, maka semua rencana Kurohige akan menjadi hancur berantakan. Bahkan langkah Kurohige secara ironis akan terhenti di markasnya sendiri. Dengan kata lain, pertempuran ini memaksa Kurohige berdiri di tengah pertaruhannya sangat besar. Jika dia menang, jalannya ke depan nanti akan menjadi lebih mulus lagi. Tapi jika dia kalah, itu akan menjadi hal yang sangat buruk. Kurohige pun tertawa lalu bilang dia juga paham tentang hal itu. Kemudian setelah itu, keduanya kembali saling serang satu sama lain. Beralih ke tempat lain lagi, suatu kerajaan yang membelot dari pemerintah dunia dan ingin bernaung di bawah Cross Guild akan ditampilkan juga. Shamrock yang sudah ada di sana sekarang ini sedang berhadapan dengan banyak prajurit dari kerajaan itu. Para prajurit tersebut bersenjatakan lengkap dan bertarung dengan cukup baik, tapi tentu Shamrock masih jauh lebih unggul daripada mereka semua. Dia bahkan terlihat sangat santai dalam melawan para pasukan itu di sana. Shamrock mungkin baru menggunakan sekitar 10% dari seluruh kekuatannya. Bahkan saking santainya, mungkin kekuatan yang dia pakai itu masih di bawah 10%. Sementara itu, tanpa Shamrock ketahui, di dalam kastil kerajaan itu, Crocodile telah mengatur sebuah rencana yang terbilang sangat bagus. Rencana ini bisa dilakukan dengan lancar karena sekarang dia sudah beraliansi dengan seorang tokoh dunia bawah yang ahli dalam bidang informasi. Begitu mereka mendapat informasi bahwa orang pemerintah dunia yang datang ke sini itu adalah Shamrock, maka Crocodile langsung meminta tokoh dunia bawah itu untuk mencari tahu semua informasi yang berkaitan dengan keluarga Vigarland. Sang raja di sana juga meminjamkan semua dendenmushi yang diperlukan. Tokoh dunia bawah itu pun memanfaatkan jaringan dan koneksinya dengan baik. Dalam bidang informasi dunia bawah, orang ini mungkin hampir setara dengan Morgan. Jadi, koneksi, jaringan, dan juga kemampuannya benar-benar tidak main-main. Dalam waktu singkat, dia pun mendapatkan suatu informasi penting mengenai keluarga Vigarland. Saat ini, beberapa orang Tenryubito dari keluarga Vigarland sedang keluar dari Marijuis. Mereka berada di suatu kota dalam negeri yang cukup mewah. Tokoh dunia bawah ini pun menebak bahwa tujuan para Tenryubito dari keluarga Vigarland itu ke sana adalah untuk mendapatkan makanan-makanan yang enak. Sebab untuk sekarang masalah pangan di Marijuis masih belum teratasi sepenuhnya. Jadi mereka harus ke negeri mewah lain untuk mendapatkan makanan-makanan yang enak. Dari informasi yang ada, pengawalan terhadap para Tenryubito dari keluarga Vigarland itu tidak terlalu besar. Bila kita ingat kembali, pengawalan Tenryubito saat mereka jalan-jalan memang tidak terlalu istimewa. Contohnya keluarga Roswell di Pulau Sabaudi 2 tahun yang lalu. Pengawalan mereka biasa saja, hanya terdiri dari beberapa cyberpol dan juga beberapa budak di sekitarnya. Admiral baru ditugaskan datang saat mereka adalah masalah besar. Jadi, tak heran pengawalan terhadap beberapa Tenryubito dari keluarga Vigarland ini juga bukan sesuatu yang luar biasa. Berhubung juga saat ini pemerintah dunia dan angkatan laut sedang dalam keadaan yang sangat sibuk. Kota yang mereka datangi pun adalah bagian dari negeri afiliasi pemerintah dunia, sehingga mereka merasa aman berada di negeri tersebut. Crocodile pun langsung memerintahkan tokoh dunia bawah itu untuk memakai jasa tentara bayaran demi menangkap para Tenryubito Vigarland tersebut. Tampaknya Crocodile ingin menjadikan para Tenryubito Vigarland itu sebagai sandera supaya Shamrock bisa dibuat mundur dari pulau ini. Semua rencana tersebut memang akan memerlukan banyak waktu. Jadi selagi proses itu berjalan, Shamrock di sini harus dibuat menjadi tetap sibuk. Jangan sampai dia masuk ke dalam kastil dan menyerang raja di sana. Crocodile pun meminta sang raja untuk meningkatkan jumlah prajurit yang melawan Shamrock di sana. Crocodile sendiri juga akan keluar untuk melawan orang itu. Tujuan Crocodile tentu bukan untuk mengalahkan Shamrock, sebab dari informasi dan rumor yang sudah Crocodile dengar, Shamrock merupakan petarung yang sangat kuat. Jadi tujuan Crocodile hanya sekadar mengulur waktu saja. Kepala prajurit kerajaan di kastil itu pun ikut ke sana bersama dengan Crocodile.
Begitu mereka tiba di area Shamrock, Shamrock sama sekali tidak terkesan melihat mereka di sana. Shamrock hanya berkata, rupanya benar sesuai dugaan bahwa si mantan Shichibukai yang dikalahkan oleh Rocky 2 tahun lalu itu ada di pulau ini. Krokodil menanggapi itu dengan tatapan yang dingin. Krokodil bilang, Rocky tersebut sekarang sudah menjadi Yonko. Jadi tak heran potensinya sangat besar bahkan sejak 2 tahun yang lalu. Tentu Rocky yang mereka maksud di sini adalah Luffy. Dulu saat masih menjadi Rocky, Luffy berhasil mengalahkan krokodil yang merupakan seorang Shichibukai, dan sekarang hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja Luffy sudah menjadi seorang Yonko. Krokodil lalu membahas soal pertempuran di Pulau Hachinosu yang melibatkan Shanks yang merupakan saudara kembar Shamrock. Sebisa mungkin dia memancing Shamrock untuk berbicara sebelum mulai bertarung. Para prajurit kerajaan di sana pun terlihat lebih tenang saat Krokodil datang ke sini. Mereka tak mau kembali saling serang dengan Shamrock sebelum Krokodil bergerak menyerang duluan. Mengapa Krokodil memancing Shamrock untuk terus berbicara? Itu semua demi mengulur waktu. Shamrock pun paham bahwa Krokodil sedang mengulur waktu, tapi dia lumayan salah sangka. Dia mengira Krokodil mengulur waktu sambil menunggu bala bantuan Cross Guild datang. Shamrock sama sekali tidak gentar mau sebanyak apapun Cross Guild yang datang ke sini, karena dia sangat percaya diri dengan kekuatan yang dia miliki. Namun dugaan Shamrock salah besar. Krokodil bukan menunggu bala bantuan dari Cross Guild yang lain, melainkan Krokodil sedang mengulur waktu karena para tentara bayaran bergerak untuk menangkap para Tenryubito dari keluarga Vigarland. Setelah berbicara, pertarungan pun mulai berlangsung. Krokodil sudah menjadi lebih kuat dibanding 2 tahun yang lalu. Tapi tentu, Shamrock masih lebih hebat daripada Krokodil. Krokodil melancarkan berbagai serangan pasir dari jarak menengah. Sementara itu, para prajurit kerajaan pun membantunya dengan tembakan-tembakan dan juga panah-panah jarak jauh. Namun, Shamrock tentu bisa mengatasi itu semua dengan teknik pedang dan juga kemampuan haki. Lalu, dia pun mulai mengubah pedangnya menjadi monster Cerberus. Krokodil yang melihat itu langsung memakai teknik untuk menciptakan pusaran angin pasir besar. Tapi Cerberus Shamrock bisa menerobos pusaran pasir itu. Krokodil lalu mencoba menahan pergerakannya dengan pasir berskala besar dari tanah. Ketika Krokodil fokus pada Cerberus itu, Shamrock melancarkan serangan secara langsung dari jarak dekat. Dazbon, mantan bajak laut yang direkrut oleh Krokodil dan juga kepala pasukan kerajaan, menghadang serangan dari Shamrock. Hanya saja, karena Shamrock memakai haki yang sangat besar, mereka bertiga pun langsung terlempar semua. Krokodil pun mundur dengan cepat untuk menjaga jarak sambil menyerang dengan serangan-serangan pasir yang sangat tajam. Namun, Cerberus Shamrock kembali menjadi pedang, lalu Shamrock menusukkan pedangnya itu ke dalam tanah dan memancarkan petir haki hitam yang sangat besar. Rentetan serangan pasir dari Krokodil pun tidak bisa menyentuh Shamrock. Pertarungan terus berjalan di mana Krokodil menjadi semakin terdesak. Lebih dari setengah prajurit kerajaan di tempat itu sudah mulai bertumbangan. Shamrock sebenarnya bisa saja menyelesaikan pertarungan ini dengan lebih cepat lagi. Tapi karena sifat arogansinya, dia menunggu bala bantuan dari Cross Guild untuk datang ke sini dan akan mengalahkan mereka semua. Tokoh dunia bawah yang beraliansi dengan Krokodil pun datang ke area pertarungan tersebut sebelum Krokodil benar-benar kalah. Rupanya di tempat lain, kelompok tentara bayaran yang tadi diperintahkan sudah berhasil menangkap Tenryubito dari keluarga Vigarland. Mereka pun menggunakan Dendenmushi pengeras suara di sana. Shamrock langsung sangat terkejut saat mendengar suara-suara dari orang-orang yang dia kenal itu. Sekarang ini, para Tenryubito dari keluarga Vigarland telah dijadikan sandera oleh para tentara bayaran. Krokodil mengancam bahwa mereka akan dihabisi jika Shamrock tidak mundur dari pulau ini. Shamrock tentu sangat kesal karena para sandera itu ada di kota lain, sehingga Shamrock tidak bisa menyelamatkan mereka di sana. Dia di sini hanya bisa mendengar suara mereka saja melalui panggilan Dendenmushi. Dengan pertimbangan yang objektif, Shamrock tahu bahwa jika para Tenryubito itu mati di tangan para bajak laut, maka hal tersebut akan sangat mencoreng nama baik dari keluarga Vigarland. Selain itu, Marijois juga akan menjadi heboh karena para Tenryubito dari keluarga lain akan menjadi sangat ketakutan. Jadi dengan terpaksa, dia pun memutuskan mundur dari pulau ini. Namun di saat yang bersamaan, hal ini akan menjadi awal dari kemarahan Shamrock kepada kelompok Cross Guild, terutama Krokodil. Jadi setelah ini akan ada konflik yang semakin intens lagi antara Shamrock dengan kelompok Cross Guild. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Taraokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taraokun, Shambles.